Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya membuat video pertama saya di channel saya, Hasna Channel. Insya Allah di channel ini nanti kedepannya saya akan membuat beberapa video, di mana video-video yang akan saya share, yang akan saya bagi kepada teman-teman semua, terkhusus para bunda, yaitu pengalaman-pengalaman saya, di mana dalam mengurus si kecil, kemudian berbagi tips, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Pada kesempatan ini, yang pertama kali video ini saya buat adalah saya akan membahas mengenai perbedaan melahirkan normal dengan melahirkan sesar, yang mana alhamdulillah nih baru kurang lebih 3 bulan ke belakang ini, alhamdulillah saya dikaruniai anak kedua, putri kedua yang bernama Namira. Dan qadarullah proses melahirkannya berbeda dengan kakak ya. Kakak anak saya ada 2, yaitu Nafisa dan Namira. Kalau anak pertama itu melahirkan secara normal dan anak kedua melahirkan secara sesar. Nah, ketika kemarin-kemarin nih, sebelum saya merasakan bagaimana rasanya melahirkan sesar, mungkin banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang meng-underestimatekan mengenai proses melahirkan secara sesar. Bahkan ada yang sampai secara ekstrim mengatakan bahwasannya belum menjadi wanita seutuhnya kalau belum melahirkan secara normal. Dan banyak juga yang mengatakan bahwasannya ya lahiran sesar itu enak ya, nggak perlu kita yang namanya merasakan kontraksi. Kalau kata orang-orang kita mah nggak merasakan namanya mules gitu ya. Nah, teman-teman semua, bunda-bunda semua, dan calon bunda mungkin di luar sana yang menonton video ini, yang perlu diketahui namanya kita melahirkan itu baik secara normal maupun secara sesar, itu sebenarnya sama saja ya. Proses pengorbanan kita, kemudian rasa sakit yang dialami oleh seorang ibu itu merupakan rasa cinta kita terhadap buah hati kita ya. Mungkin kalau melahirkan normal itu biasanya, apalagi kalau anak pertama, itu terjadi kontraksi selama hampir kurang lebih 12 jam ya. Dari kontraksi awal kita merasakan sedikit rasa ada cubitan di perut, sedikit. Itu diawali dengan hal seperti itu. Kemudian biasanya juga keluar lendir atau bercak darah ya yang keluar dari vagina kita. Nah, biasanya dari sana, apalagi anak pertama dan anak kedua itu biasanya ada yang berbeda. Kalau anak pertama itu tadi saya sebutkan 12 jam, kalau anak kedua biasanya 8 jam ya dari kontraksi awal. Hanya saja ketika kemarin kakak anak pertama saya melahirkan normal, itu memang benar adanya selama 12 jam, hampir 12 jam merasakan kontraksi, datang mules, kemudian pergi lagi, datang lagi, hingga akhirnya sampai puncaknya di mana memang dorongan dari kakak semakin kuat. Itu menandakan bahwasanya kakak sudah siap lahir ke dunia ini. Luar biasa rasanya ya bunda, seperti yang bunda-bunda di luaran sana mungkin sudah mengalaminya. Pengorbanannya sangat luar biasa, di mana kita ya seperti yang kita ketahui bahwasanya melahirkan itu adalah proses di mana kita separuhnya melepaskan nyawa kita, di mana pertaruhan antara kita melahirkan nyawa yang baru dengan kita melepaskan nyawa diri kita sendiri. Nah, itu sedikit pengalaman mengenai proses melahirkan normal yang saya rasakan ketika melahirkan kakak Nafisa. Lalu bagaimana dengan melahirkan sesar? Benar nggak ya melahirkan sesar itu ya katanya enak gitu, nggak seperti melahirkan normal? Nggak bunda, mungkin ketika saya merasakan yang namanya lahiran sesar itu, saya bisa merasakan begitu kecilnya hati para bunda semua yang mungkin pernah merasakan di underestimatekan dengan melahirkan secara sesar itu ya. Melahirkan secara sesar sama halnya seperti melahirkan secara normal. Kita melakukannya dengan penuh perjuangan ya bun. Di awal-awal kita memasuki ruang operasi yang mana suhu dingin, kita tegang, kemudian
kita hanya memakai kain berwarna hijau, baju operasi, kemudian semua yang ada di badan kita dilepas. Kita hanya duduk, berbaring di tempat tidur yang rasanya kita tuh sudah berada di ambang batas usia kita, yang mana kita sudah berpasrah, sangat-sangat berpasrah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita memasuki lorong operasi, didorong oleh para suster. Kemudian kita memasuki ruang operasi, yang mana ruangan operasi itu benar-benar suasananya sangat dingin. Dan tapi alhamdulillahnya kemarin rumah sakit tempat saya operasi itu dokternya sangat luar biasa sabar, enjoy. Oh ya, sebelumnya mungkin Bunda bertanya-tanya, Bun, kok bisa lahiran yang pertama itu normal tapi lahiran yang keduanya kok sesar gitu ya. Kebetulan waktu pas yang lahiran pertama, kembali lagi tadi ke kakak, itu alhamdulillah memang saya diberikan kesempatan untuk normal. Tapi yang lahiran kedua, memang adik Namira itu usia kandungan saya itu masuk di usia 41 minggu lebih 5 hari mau ke 42 minggu. Memang pas awal-awal itu pas udah masuk HPL 40 minggu memang sudah sempat worry, tapi saya berusaha untuk selalu jalan pagi, tetap rutinitas supaya melahirkan normal itu saya lakukan. Saya lari yang bukan lari yang seperti jogging ya, jalan cepat, kemudian pagi dan sore, kemudian kita pel yang sambil jongkok gitu ya, semuanya dilakukan. Kemudian sujud yang dilakukan secara lama, tapi kembali lagi takdir Allah, memang saya harus melahirkan sesar karena waktu itu ketubannya sudah hampir keruh. Kemudian dokter menyatakan bahwasanya harus secepatnya dioperasi. Ya memang mau tidak mau harus dijalani. Lagi-lagi kembali lagi demi buah hati kita ya Bun ya. Kemudian balik lagi ya Bun, tadi setelah memasuki ruang operasi, alhamdulillah dokternya sangat ramah, sangat baik, susternya pun sangat baik. Kemudian kita benar-benar benar-benar di ujung sekali kita merasakan yang namanya Allah udah ada di titik kepasrahan. Ya Allah, kalau memang ini adalah akhir dari nyawa saya berdoa mudah-mudahan anak saya tumbuh hidup dengan penuh kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Tapi lagi-lagi ketika titik kepasrahan itu sudah ada di ujung, ada satu titik optimisme yang memang menguatkan bahwasanya kita harus bertahan demi membesarkan buah hati kita. Lalu ketika sudah sampai di ruang operasi, dokter kemudian datang dan mengatakan, Bu, sekarang saya suntik anestesi dulu. Kemudian dokternya itu sangat baik sekali, alhamdulillah. Kemudian dokternya menenangkan kepada saya, silakan Bun tarik nafas dengan tenang, kemudian rileks, jangan sampai tegang supaya cairannya yang masuk ke tulang kita itu berjalan dengan sempurna, kemudian anestesinya berjalan dengan baik. Alhamdulillah pada saat itu saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri, berusaha untuk relax sampai akhirnya bisa terasa dengan nikmat. Yang katanya mungkin sebagian orang itu biasanya merasakan rasa sakit yang hebat ketika suntik anestesi. Alhamdulillah ketika saya merasakan luar biasa, dokternya soleh, baik. Alhamdulillah tidak merasakan sakit yang seperti ini yang selama ini saya dengar katanya suntik anestesi itu sakit. Ketika sudah selesai anestesi, kemudian dokter mengatakan, gimana, sudah terasa belum? Agak-agak sedikit seperti kesemutan sudah terasa. Hingga akhirnya datang dan menghampiri dokter bedah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat nikmat sekali perjuangannya ketika semuanya tidak terasa ya, badan kita dari yang namanya disayat, kemudian anak kita dikeluarkan, nikmat sekali. Hingga waktunya hanya singkat sekali, anak kita sudah keluar. Tapi ya begitulah, ketika sudah proses operasi selesai, anak kita dipisahkan, kemudian anak kitanya dibersihkan dan lain sebagainya.
Setelah beberapa jam akhirnya dipertemukan, yaitu tadi Bun, memang proses melahirkan normal dengan sesar itu berbeda. Tapi rasa sakitnya sama karena pasca operasi sesar itu baru terasa luar biasa. Kita dimulai dari tidak bisa merasakan hingga akhirnya proses pemulihan lah yang luar biasa pada operasi sesar ini. Mungkin kalau lahiran secara normal nih perbedaannya ya Bun, itu 1-2 hari bisa kita berdiri, berjalan dengan normal lagi, walaupun memang agak rasa sakit masih tetap terasa. Tapi luar biasa ketika proses melahirkan sesar, pasca melahirkannya butuh sekali perjuangan yang luar biasa, di mana kita harus belajar untuk bisa untuk bisa miring kanan, miring kiri, kemudian untuk bisa bangun, untuk bisa berjalan ke kamar mandi sendiri. Dan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kateter itu ya luar biasa, nikmat sekali, dan kita harus berusaha berjuang sambil kita tetap berusaha mengasihi dengan memberikan ASI kepada anak kita. Itu perjuangannya luar biasa, rasa sakitnya itu luar biasa Bun. Mungkin mudah-mudahan semua yang pernah merasakan namanya melahirkan sesar itu seperti apa, sama seperti saya merasakan hal yang sama. Maka dari itu ketika saya kurang lebih 2 minggu alhamdulillah merasakan pemulihan pasca operasi sesar, itu semakin menyadari bahwasannya jangan sekali-kali di luaran sana untuk membeda-bedakan atau meng-underestimatekan yang namanya proses melahirkan sesar. Itu sama saja dengan proses melahirkan normal, sama-sama memerlukan perjuangan yang luar biasa. Nah Bun, mungkin itu saja video pertama saya, yaitu tentang perbedaan melahirkan sesar dengan perbedaan melahirkan normal. Sama-sama butuh perjuangan. Bagi bunda-bunda semua yang di luar sana mungkin sedang mempersiapkan proses melahirkan, tenang saja Bun, Allah sudah mengatur bagaimana cara kita melahirkan dan proses seperti apa yang akan kita tempuh. Itu saja, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan bagi bunda-bunda silakan yang ingin request mungkin video next mau bahas tentang apa, silahkan bisa mencantumkan di kolom komentar ya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.